Shalom. Shalom. Berikan, keluarkan semangatmu untuk orang-orang di kanan kiri. Amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada yang luar biasa. Hari ini telah memberi kita kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan lagi. Mari pastikan hari ini hatimu ada di sini, pikiranmu ada di sini bersama dengan Kristus. Amin. Sudah siap untuk menyembah Tuhan? God is good all the time, ya. Jadikan kami indah Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau, Kita ada di sini karena anugerah Tuhan. Biarlah hari Minggu hari yang dinantikan oleh setiap umat Tuhan. Amen. Jadi jangan disia-siakan, tapi kita harus terus membangun diri kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan dan lebih dekat lagi sama Tuhan, ya. Pada pagi hari ini saya membawakan tema Receiving God's
covenant, ya. Jadi sama dengan temanya minggu lalu, ya. Artinya menerima perjanjian Tuhan. Saudara, ketika seseorang menjanjikan sesuatu kepada saudara, misalnya kalau saudara yang lagi butuh kerjaan, terus dijanjikan akan mendapat pekerjaan, tentunya saudara akan menantikan janji-janji tersebut, bukan ya, dan pengen segera mendapatkan mana janjinya, gitu ya. Atau jika saudara akan berbisnis misalnya, mengadakan kerjasama dengan seseorang atau perusahaan, tentunya saudara akan biasanya kalau ngerjain bisnis yang cukup besar, menandatangani sebuah kontrak atau perjanjian, disahkan dengan materai, gitu ya. Dan perjanjian tersebut akan mengikat saudara dengan perusahaan tersebut atau seseorang, dan tentunya dibuat agar kedua belah pihak itu diuntungkan, ya. Nah, saudara, bagaimana perjanjian Tuhan dengan kita, saudara? Kalau saudara ingat khotbah saya 2 minggu lalu ya, mengenai Abraham, yang dikatakan Abraham ini adalah bapak orang percaya. Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, dan dikatakan Abraham ini sepakat dengan Tuhan, ya. Bagaimana tadi perjanjian kita dengan Tuhan? Untuk menerima perjanjian Tuhan, tentunya ada kontrak atau perjanjian antara kita, ya. Ada tertulis, walaupun mungkin kita menandatangan atau dimeteraikan, tetapi kita ini sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan dimeteraikan, dan kita mendapat jaminan keselamatan. Ada amin, saudara? Ya. Nah, bagaimana untuk kita receiving God's covenant, ya, atau menerima perjanjian Tuhan tersebut? Kalau Tuhan tuh semua tertulis di dalam firman Tuhan. Janji-janji Tuhan tuh tertulis. Gimana kita cara mendapatkannya? Segitu banyak perjanjiannya Tuhan. Yang pertama, saudara, ini yang paling utama dan terutama adalah kita benar-benar harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan baca dulu sebagai ayat pembuka di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, dikatakan demikian. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kemudian dalam Efesus 1 ayat 13, saya akan bacakan terlebih dahulu. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jelas ya, tertulis bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima keselamatan. Percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan menerima keselamatan. Ini perjanjian yang dibuat Tuhan dengan kita. Perjanjian yang utama, keselamatan jiwa, saudara. Amen. Yang harusnya kita binasa karena dosa, Tuhan mengadakan perjanjian kita diselamatkan. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percuma kalau kita hidup di dalam dunia ini, ya, beraktivitas, kita bayangkan dunia ini sekarang sudah penuh dengan manusia-manusia, dikatakannya. Tetapi kalau berakhir binasa, untuk apa, saudara? Tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa kehidupan di dalam dunia ini adalah rencana Tuhan yang indah. Bahkan Dia rencanakan sejak dalam kandungan, kitanya aja yang mengandung. Itu perjanjian yang Tuhan buat manusia. Tapi kan yang merusakkan perjanjian itu adalah manusia sendiri. Kalau saudara menandatangani sebuah kontrak dengan perusahaan, kalau salah satu melanggar, biasanya kan misalnya kita di pihak yang punya perusahaan, yang punya uang gitu ya. Terus, kamu mau berbisnis dengan aku gitu ya, atau mau kerja, tanda tanganin kontrak. Kita nggak boleh melanggar perjanjian tersebut. Jika kita melanggar perjanjian tersebut, maka ada sanksi tentunya, ya. Nah, saudara, kita yang harusnya binasa, dikatakan Tuhan mengadakan perjanjian untuk kita, ya, bahwa engkau akan diselamatkan, ya. Dengan darah Tuhan Yesus. Tadi dikatakan dengan mulut kita mengaku dan hati kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tadi di Efesus 1 ayat 13 dikatakan kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi semua tertulis dalam firman Tuhan. Saat ini kita mendengar firman Tuhan. Ya, itu adalah Injil keselamatanmu.
Dan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu diteguhkan, saudara. Kalau orang udah nandatanganin kontrak, meterai itu udah kuat, itu sah secara hukum. Yang melanggar berarti nanti kena sanksi, gitu ya. Di dalam Tuhan, saudara, Tuhan memberikan jaminan, dikatakan ya. Tetapi kita harus hidup di dalam perjanjiannya agar kita dipimpin oleh Roh Kudus, menerima firman kebenaran. Nah, jadi perjanjian yang dibuat Tuhan, dan jika kita mau menerimanya maka kita diselamatkan. Itu yang pertama ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus maka kita menerima janji Tuhan. Kemudian di dalam Galatia ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Amin. Dan berhak menerima janji Allah. Ada amin, saudara? Amin. Kita adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Tadi kuncinya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya keselamatan saja di akhir hidup kita. Oh, nanti setelah kematian ada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan di surga. Tetapi jaminan itu atau perjanjian itu berlaku ketika kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Yes. Saudara harus percaya itu. Dan ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan dan percaya pada perjanjian tersebut, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi bukan banyak sekali ya, bukan hanya keselamatan. Kamu kalau percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kata kuncinya percaya. Nggak boleh bimbang, percaya. Amin. Ya. Saudara pengen tahu janji Tuhan itu apa aja selain keselamatan? Ada banyak, tapi saudara harus membacanya di dalam Alkitab. Ini surat perjanjiannya. Ya. Di dalam Alkitab saudara harus baca. Tanpa membaca firman Tuhan, saudara nggak akan tahu janji-janji Tuhan buat saudara apa. Gitu. Saudara mungkin bisa, saya cukup aja mendengarkan firman Tuhan tiap minggu sekali. Itu pun kalau ia datang tiap minggu. Tetapi tidak cukup, saudara. Tiap hari kita harus menerima atau membaca surat perjanjian ini agar kita ingat kita ini ada dalam perjanjiannya dengan Tuhan, bukan dengan yang lainnya. Lanjut ya, karena ini terus berhubungan dengan yang lain. Kedua, percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita juga akan melatih diri beribadah, saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jelas, saudara, janji itu bukan untuk nanti. Oh, yang penting saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, saya menerima jaminan keselamatan. Tapi Tuhan katakan, kalau kita melatih diri untuk beribadah, itu juga mengandung janji yang baik untuk hidup kita saat ini, saudara, yang sedang kita jalani. Ya, jangan lagi hidup karena adat istiadat turun temurun, apalagi tahayul. Banyak tuh tahayul di dalam masyarakat kita. Oh, jangan begini, jangan begitu, nanti pamali, nanti kamu dikutuk, kamu nggak akan beruntung. Kita nggak hidup seperti itu, tetapi kita hidup di dalam perjanjian Tuhan, di dalam kuasa firman-Nya. Kalau saudara misalnya belum tahu, cari tahu di dalam firman Tuhan. Lebih melatih diri kita untuk beribadah. Latih diri untuk ibadah bukan hanya setiap minggu ini aja ya. Oh, kalau begitu saya mau datang aja pokoknya tiap minggu rajin ibadah. Tapi tiap hari kita harus melatih diri kita ibadah. Ibadah bukan terbatas seperti ini, duduk diam bersekutu mendengar firman Tuhan. Tetapi beribadah adalah setiap tindakan kita harus memuliakan Tuhan. Mulai dari berdoa, mulai kita membaca firman, mulai kita merenungkan firman Tuhan sampai pikiran kita terus diproses, dibersihkan. Itu kan latihan namanya. Yang seperti saya sudah sering bilang, seseorang maksud saya kasih ilustrasi ya, saya sering kasih ilustrasi. Kalau gelas ada air kotor, bagaimana membuat isi gelas itu menjadi bersih tanpa mengangkat gelas tersebut? Isi dengan air bersih sebanyak-banyaknya, dikucurin, nanti yang kotornya keluar. Hati kita mungkin dulu kita kotor dengan dosa, segala macam dosa, dan saat ini mungkin banyak juga karena perbuatan dosa kita harus menerima konsekuensi. Maksudnya bukan dihukumkan jadi maut gitu, tidak. Tetapi kita sudah percaya bahwa kalau kita bertobat, minta ampun, percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi saudara, hati ini harus terus dibersihkan seperti tadi. Terus dikucurin air bening, yaitu firman Tuhan. Jadi firman semakin
mengerti ya sampai situ ya. Jadi itu harus dilatih dirinya beribadah. Bagaimana mungkin kalau kita cuman oke lah yang seminggu sekali ya setia datang udah oke gitu. Tetapi aku akhirnya minggu ini nggak ibadah, minggu depan nanti, akhirnya jadi ketunda, akhirnya malas. Itu udah pasti saudara. Manusia itu seperti itu, ketika saudara tidak konsisten melakukan segala sesuatu, nah ini nggak akan dilakukan lagi gitu. Walaupun dalam hatinya gini, aku percaya kok sama Tuhan, aku cinta kok sama Tuhan, mana buktinya? Perjanjian itu harus ditindaklanjuti, nggak hanya menandatangani kontrak terus diam aja, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau saudara mau menerima manfaat, saudara harus bertindak melakukan sesuai perjanjian tersebut, begitu kan? Ya, jadi harus memenuhi syarat yang tertera di dalam kontrak perjanjian. Ya, demikian juga ketika kita ibadah, kita tidak boleh disepelekan. Karena ketika saudara misalnya menandatangani kontrak dengan perusahaan, saudara melanggar, tadi kena sanksi. Demikian juga bukan artinya Tuhan memberi sanksi, tetapi karena kita loh yang melanggar perjanjian, akhirnya kita tahu konsekuensinya. Kan firman Tuhan mengatakan, perjanjian yang kita baca dalam firman Tuhan yang mengatakan kalau kamu berbuat demikian hasilnya seperti ini, kalau kamu melanggar perjanjian ini akan seperti ini. Itu kita harus baca gitu. Jangan nanti nyalahin Tuhan, aku udah ikut Tuhan kok begini ya hasilnya gitu. Sudah harus dikatakan mentaati perjanjian Tuhan tersebut ya, tidak boleh dipandang sepele. Demikian juga ibadah tidak boleh dipandang sepele. Ada banyak orang Kristen yang maunya terima berkat tetapi tidak mau bayar harga. Pengennya Tuhan berkati aku dong, aku pengen banyak uang, aku pengen diberkati dalam keluargaku, bla 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 segala macam yang baik, tetapi kita tidak mau bayar harganya kepada Tuhan. Ya, kalau saudara mau menerima manfaatnya, saudara harus membayar harga. Contohnya Abraham, dia keluar dari tanah perjanjian, udah kaya loh sebetulnya. Kalau dia menolak juga bisa aja, aku udah enak, cukup aja di sini. Tetapi dia ingin melakukan ada satu yang baru dalam kehidupannya yang bergejolak saat itu kan bukan zamannya Tuhan Yesus gitu ya. Tetapi Allah berbicara langsung kepada dia. Dan Abraham ini digerakkan hatinya untuk melangkah keluar dari negerinya dan segala macam yang waktu itu saya bahkan di 2 minggu lalu, nanti saudara bisa lihat di YouTube kalau mau melihat isi firman Tuhannya ya. Agreed with God, sepakat dengan Tuhan. Seperti apa kehidupan Abraham sampai dia menerima janji Tuhan. Belum menerimanya, tetapi dikatakan ketika Abraham percaya, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, melatih diri untuk ibadah. Paulus pun demikian. Oke, itu perjanjian lama, perjanjian baru. Paulus dikatakan seseorang yang tadinya dosa, waktu dia berbuat dosa dia menganggap itu hal-hal biasa saja. Ya, dia pintar, dia menganiaya orang-orang Kristen gitu. Wah, apaan gitu ya. Dan dia setuju ketika Stefanus dilempari batu dan akhirnya mati. Tetapi ketika hatinya dijamah Tuhan, dibalikan oleh Tuhan, lihat dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dulu aku lakukan itu sudah kuanggap sampah. Ya, tapi dia menerima kemuliaan dari Tuhan, walaupun harus mengalami proses demi proses. Jadi di sini bukan kan saudara, kehidupan saudara bukan ditentukan oleh uang saudara. Kita butuh uang betul, tetapi bukan itu. Tetapi bagaimana saudara melakukan kehidupan saudara itu sebagai ibadah kepada Tuhan, setuju kepada Tuhan tiap-tiap hari, nggak hanya setiap minggu tapi tiap hari. Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Itu ibadah kita sama Tuhan, sehingga lifestyle kita, kehidupan kita akan terus makin diubahkan. Memuji dan menyembah Tuhan yang nggak biasa asalnya nggak menyembah Tuhan, dibiasakan melatih diri untuk ibadah, sehingga nanti terbentuk lifestyle seperti itu. Kalau tidak dicoba, nggak akan jadi saudara, nggak akan bisa menjadi satu lifestyle kehidupan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan cukup hari Minggu aja ya, tetapi tiap hari kita melatih diri kita untuk berdoa. Bapak Gembala bilang setengah jam, 1 jam. Buat saya gini, untuk melakukan, mulailah dari hal yang mudah dulu atau sederhana. 5 menit aja saudara, ya. 10 menit, meningkat 15 menit, jangan berbicara 1 jam dulu. Kemarin baca ayat, 5 pasal, 1 ayat aja, itu berharga kalau saudara membacanya dengan sungguh-sungguh dan merenungkannya sepanjang hari, gitu ya. Puji Tuhan. Nah,
Yang ketiga adalah memelihara iman dengan melakukan perintahnya, saudara. Titus 1 ayat 1-3 dikatakan, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Di sini ada kata ibadah, pengetahuan akan kebenaran, memelihara iman. Pengharapan kita kepada hidup yang kekal, betul. Kita sudah diberikan jaminan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Dia dan bertindak ya dalam hati kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Terus melatih diri beribadah, memelihara iman dikatakan. Mendapatkan pemberitaan Injil seperti ini. Bahkan Injil itu akan datang kepada kita ketika kita membacanya tiap hari gitu ya. Artinya menghidupi firman gitu. Semua ini harus dilakukan jika kita mau menerima janji-janji Tuhan. Saudara juga akan melakukannya dengan sukacita apa yang jadi ketetapan Tuhan. Ketika saudara menyadari betapa berharganya janji-janji itu, saudara nggak akan menukar dengan hal-hal yang lain. Saudara melakukannya bukan karena keterpaksaan. Mungkin pada mulanya kalau misalnya hamba Tuhan menyuruh, atau di sini kakak-kakak pengurus atau bapak gembala nyuruh, ayo doa gitu, nggak dipaksa seperti itu kan. Baca firman gitu. Saudara melakukannya dengan terpaksa, tidak saudara. Tapi kalau saudara menyadari bahwa betapa berharganya janji-janji Tuhan, saudara akan melakukannya dengan sukacita. Sama seperti Daud, aku begitu menyukai Tauratmu, sepanjang hari aku bertemu dengan Kau. Seperti itu yang kita lakukan, ya. Jadi pikiran kita ini mindsetnya diubahkan. Yang tadi mungkin kita mikirin duit, hanya duit, tetapi yang kita pikirkan adalah firman. Amin. Gak mudah ya, ngomong bisa gitu. Tetapi setelah kita mengalami satu hal di dalam kehidupan kita, beruntunglah kalau kita mendapat misalnya satu ujian, tetapi kita nggak lari dari Tuhan. Di situ kita belajar prosesnya, ya, bahwa Tuhan itu begitu baik. Tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan. Tetapi kalau saudara mau menerima kemurahan Tuhan, saudara akan dibawa Tuhan mengalami satu pengalaman yang mungkin buat saudara gini, aku nggak mau ada di sini. Tetapi bagaimana saudara mau mengalami kemurahan Tuhan kalau saudara nggak dibawa pengalaman-pengalaman seperti itu? Jadi akhirnya ketika saudara melihat, ya, banyak masalah mungkin, itu proses saudara. Tetapi kalau saudara terus mengikuti ketetapan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, perjanjian Tuhan, saudara akan menerima perjanjian itu sebagai kemenangan dalam kehidupan saudara. Itu kemurahan Tuhan. Jadi ketika kita melakukannya, mungkin lagi pertama kita keluar keluhan, Tuhan kenapa sih begini? Aduh, aku nggak kuat. Ya, tetapi firman Tuhan terus masuk tadi sebagai air yang jernih, masuk ke dalam hati kita, menguatkan kita, membuat kita kembali bangkit, berjalan, melangkah yang asalnya berat, akhirnya kita bisa dengan tegak kita melangkah menghadapi kehidupan ini. Walaupun masalah mungkin saat ini sedang kita alami, tetapi kita pegang janji firman Tuhan kita berada dalam kontrak dengan Tuhan. Jangan memberi atau mengikat perjanjian dengan dunia ini, saudara. Itu hanya nikmat sesaat, tetapi buatlah perjanjian yang abadi dengan Tuhan, ya. Nah, untuk menjalani perjanjian kontrak ini, saudara butuh komitmen yang namanya komitmen, ya. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, ini bicara tentang takut akan Allah, apa hubungannya? Tapi di sini dikatakan, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, mungkin saat ini aku belum menerima semua janji Tuhan tuh, gitu ya. Masih ada yang belum Tuhan jawab mungkin doanya, gitu. Tetapi dikatakan, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ini komitmen yang harus kita buat dengan Tuhan. Menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dunia ini banyak pemikatnya, saudara, ya. Tetapi anak Tuhan harus ada filter. Yaitu tadi, kalau kita terus melihat dengan firman Tuhan, hidup dipimpin sama Roh Kudus, membiarkan diri kita dipimpin, bukan kita yang ngatur Tuhan. Ada lagu yang jangan ngatur Tuhan, gitu ya. Kita yang di depan, Tuhan
ikutin ya kemauan saya, nggak seperti itu. Tetapi Tuhan yang berjalan di tempat, kita ngikutin maunya Tuhan. Itu yang benar gitu ya. Nah, kita ada filter supaya kita melihat. Kita kan nggak bisa bukan mengendalikan. Misalnya kita melihat di televisi dengan mata kita hal-hal yang wah ya, atau tawan-tawan dunia ini mendengar segala macam. Itu kalau nggak ada filter itu racun buat tubuh kita, betul? Filternya adalah firman Tuhan. Kita ingat perjanjian kita dengan Tuhan. Dan dikatakan menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani. Jangan sampai pencemaran jasmani itu memenuhi hidup kita sehingga akan mencemparkan rohani kita. Apa yang masuk nanti keluar itu akan menajiskan kehidupan kita. Tetapi anak-anak Tuhan dikatakan kita harus menyucikan diri dari pencemaran jasmani. Kasus yang terjadi saat ini, saudara, begitu banyak hal yang bikin miris hati. Kemarin saya di Youth juga membagikan bagaimana seorang anak muda harus menjaga kelakuannya supaya bersih. Ya dengan firman Tuhan, nggak ada yang lain. Mungkin saya dinasihatin sama orang tua. Oke, orang tuanya kalau ikut Tuhan bisa, tapi nasihat dari dunia juga ada yang baik-baik gitu ya. Tapi bukan itu, dikatakan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Lihat kasus yang viral saat ini, ya, MD, anak begitu muda, tetapi dia udah bikin anak orang lain sekarat karena kekayaan. Tetapi kekayaan tidak bisa menjamin dia selamat, saudara. Ya, dia harus menerima sanksi, dihukum pasti. Ya, miris anak-anak muda harus diisi dengan firman Tuhan. Nah kemudian kemarin saya dengar kabar artis AZ religius ya ditangkap lagi karena narkoba. Aku minta maaf sama istriku, aku sudah berbuat salah, mengakui kesalahannya. Tetapi manusia itu selalu menyesal di akhir, saudara. Oleh karena itu jangan mengikat perjanjian dengan dunia ini. Menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Sehingga ketika kita memfilter diri kita, pencemaran jasmani, kayak gini, gaya mana yang harus kita ikutin. Banyak sekarang anak-anak muda mengikuti style ya, banyak idola, apalagi sekarang yang lagi ini Korea gitu lah. Sampai diikutin, mungkin enggak aja ya ke gereja pakai baju Korea gitu kan. Misalnya, biasanya kalau yang cewek-cewek tuh lihat nonton Korea itu sampai melo-melo gitu ya, terbayang-bayang. Tetapi saudara, jangan sampai itu mencemari jasmani kita, sehingga nanti akan nampak kok dari rohani kita gitu, yang keluar, ya, nggak boleh tercemar. Tetapi selama kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, diisi sama firman Tuhan, yang keluarnya juga pasti bagus. Perkataan kita, perbuatan kita. Amen. Itu buahnya kelihatan, ya saudara. Jangan mencemarkan diri dengan dunia. Ya. Kemudian yang kedua, tadi komitmen. Yang kedua adalah konsisten dan tidak bimbang. Roma 4 ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan terhadap janji Allah, mungkin saat ini kita belum menerima nih janji Allah. Kita udah baca kok, aku belum menerima ya saat ini. Tapi dikatakan tidak bimbang, kita harus konsisten melakukan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Ya, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Itu manusia kadang-kadang gampang berubah ya. Begitu melihat, aduh kok nggak dijawab-jawab, keringat dingin. Benar nggak ya? Jangan bimbang karena ketidakpercayaan. Begitu keluar pikiran kita seperti itu, langsung tertulis dalam nama Yesus, aku ini adalah anak perjanjian. Aku akan menerima berkat Tuhan. Seperti itu kita harus ucapkan firman. Itu akan diperkuat atau akan memperkuat imannya, dan ia akan terus memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Konsisten dan tidak bimbang. Jadi lakukan segala sesuatu perjanjian yang sudah Allah ikat dengan kita. Ya, jangan dengan dunia. Kita fokusnya kan mau dapat keselamatan terakhir, jangan umahangke ya, gimana nanti aku masih mau menikmati hidup ini, nanti aja deh gitu. Kalau iya ada waktu, jangan berpikir seperti itu. Tapi kalau saudara yang ada di sini, tua mau muda, itu adalah satu keberuntungan saudara, ya, hidup di dalam anugerah Tuhan itu keberuntungan, tidak dinilai dari uang ataupun jabatan, semua sia-sia, binasa, tidak kekal. Tetapi dikatakan sudah jelas ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, keselamatan itu udah jaminan buat kita. Tapi kita
harus berkomitmen dan konsisten, tidak bimbang. Jalani proses hidup kita ini, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan sehingga kita tetap percaya Tuhan Yesus apapun yang terjadi, melatih diri untuk beribadah, memelihara iman dan melakukan perintahnya. Dan tentu dengan komitmen dan konsisten, tidak bimbang. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panenkan cuma sebentar ya, tetapi saya percaya Roh Kudus akan mengerjakan lebih lanjut dalam kehidupan saudara. Saudara harus makan firman Tuhan, artinya gini, wah kalau orang lapar tuh dihawak gitu ya firman Tuhan, terus nggak cukup di sini pengen tahu, di rumah nanti dibaca lagi seperti itu. Sama seperti Daud, aku begitu menyukai Tauratmu. Itu yang harus jadi lifestyle kita. Jangan nanti baca firman Tuhan, jangan nanti doanya, tetapi kalau saudara misalnya terbangun pagi-pagi, nggak bisa tidur lagi, baca firman Tuhan, saudara berdoa, gitu ya. Itu dimulai dari hal-hal seperti itu. Maka saudara akan lihat Tuhan Yesus akan terus, Roh Kudus akan terus mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan. Selama hati kita nggak tergugah, kita nggak hidup dalam perjanjian Tuhan, mau hamba Tuhan sampai nangis darah juga saudara nggak akan bisa berubah, gitu ya. Tetapi saya percaya jemaat yang di sini udah mengalami pertolongan Tuhan yang banyak, bukan? Ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada ini dengan hal yang sia-sia menikah dengan dunia, tetapi saudara harus percaya, tidak bimbang, saudara, ya. Dan itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara ada dalam pengawasannya Tuhan, luar biasa. Perjanjiannya Tuhan sudah nggak akan dilemparkan keluar, tetapi saudara yang hidup dalam perjanjian Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kuasamu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janjimu ajaib, terukir
Tuhan. Hari yang penuh dengan kekuatan Allah. Perjanjian Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah disembuhkan dari sakit kami. Kami sudah dilepaskan dari semua masalah kami. Dan kami percaya the goodness of God, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami terima itu pada saat ini. Terima kasih buat janji Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami akan terus hidup dalam perjanjian Tuhan. Kami boleh hidup dalam anugerah-Mu yang besar Bapa. Dan kami percaya Bapa, dan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami akan dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Dan kami bisa kabarkan itu kepada mereka semua tentang keselamatan, tentang kebaikan yang Tuhan akan berikan buat mereka yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujian nama-Mu Bapa. Terpujian nama-Mu. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Ku percaya.